Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Latifah Ajhar, perwakilan dari kelompok 2, kelas A semester 3, mata kuliah Pembelajaran Terpadu Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan resume pertemuan keempat, yaitu masih mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang pertama, saya akan menyampaikan cara membuat perencanaan pembelajaran terpadu. Caranya yaitu yang pertama menyusun program tahunan atau PROTA yang terdiri dari semester 1 dan 2 serta indikator perkembangan anak dalam 1 tahun ajaran dan tema yang akan dikembangkan dalam 1 tahun ajaran. Yang kedua, menyusun program semester yang merupakan rincian dari PROTA. Terdiri dari indikator perkembangan untuk 1 semester, telah ditentukan alokasi minggunya dan dikaitkan dengan tema dalam semester tersebut. Untuk membuat program semester, maka langkah pertama adalah mempelajari dokumen standar PAUD. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 dan menjabarkan indikator tingkat pencapaian perkembangan. Yang ketiga, mengembangkan tema dan subtema yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak agar tidak bosan. Nah, yang keempat yaitu menyusun rencana kegiatan mingguan atau RKM. Nah, RKM ini berisi penjabaran dari prosem yang berupa kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator yang sudah direncanakan dalam 1 minggu sesuai dengan fleksibilitas tema dan subtema. RKM ini dapat berbentuk tabel atau jaring laba-laba. Nah, untuk langkah membuat RKM ini, yang pertama, menjabarkan indikator-indikator yang telah dipilih menjadi kegiatan 1 minggu dan disesuaikan dengan tema. Yang kedua, mengelompokkan kegiatan sesuai hari dan tahapan-tahapan pembelajaran, seperti kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang selanjutnya, menyusun rencana kegiatan harian. Nah, ini tuh berupa penjabaran dari RKM tadi. Di antaranya kita harus memasukkan kelompok usia, hari dan tanggal, tema dan subtema, indikator pencapaian perkembangan harian, kegiatan mencapai indikator, kemudian alat atau media yang digunakan dalam kegiatan, dan yang terakhir instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator. Nah, dalam menyusun RKH ini, guru perlu menuliskan kosakata dan konsep yang akan dikembangkan dalam 1 hari tersebut. Yang kedua, saya akan menyampaikan cara melaksanakan pembelajaran terpadu. Nah, cara yang pertama yaitu pembelajaran memadukan tema, subtema, dan subsubtema, konsep juga keterampilan, dan nilai dalam 1 bidang studi. Yang kedua, guru harus memperhatikan batas-batas antar tema satu dengan tema yang lain. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran terpadu dirancang sejak awal segala aktivitasnya berdasarkan tema yang dipilih sebagai payung untuk memadukan sub-subtema. Yang selanjutnya, waktu pelaksanaan pembelajaran terpadu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, atau bahkan temporer yang jadwalnya tidak teratur. Nah, situasional ya, ada juga yang bersifat periodik seperti setiap akhir pekan, tengah semester, atau akhir semester. Nah, yang kelima itu berdasarkan analisis kurikulum. Nah, guru itu membuat peta konsep dan menurunkan tema dari konsep yang masih tumpang tindih untuk kemudian mencapai keterpaduan dalam menyusun program pembelajaran terpadu sesuai tema yang dipilih ke dalam kegiatan. Yang ketiga, cara melakukan penilaian pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari langkah, merumuskan tujuan penilaian, menentukan kriteria keberhasilan, ketercapaian pembelajaran, dan menentukan teknik serta instrumen yang akan digunakan dalam proses penilaian. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan penilaian berlangsung sejak awal hingga akhir proses pembelajaran. Nah, bersifat kontinu atau berkelanjutan dan dapat diarahkan pada proses ataupun produk dan program. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian laporan. Ini disusun dengan memperhitungkan seluruh informasi yang terkumpul dan dikelola. Penilaian dilakukan secara logis, sistematis, komprehensif, memuat rekomendasi dan saran-saran. Nah, yang selanjutnya tahap tindak lanjut. Nah, hasil pengolahan informasi dan saran-saran tadi ditindaklanjuti secara operasional. Dan yang terakhir, format penilaian pembelajaran terpadu. Untuk formatnya sendiri yaitu memuat
format observasi, format penilaian diri siswa, format portofolio, rubrik, cuplikan kerja, masukan orang tua, dan penilaian berkala. Nah, mungkin sekian penyampaian resume pertemuan 4 dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.